Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu ya yang telah mengikuti, telah bergabung pada Epinet Laboratorium pada siang hari ini. Mohon izin nih, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Kecil, Pak. Terdengar, Pak. Agak kecil, Pak. Oh, agak kecil ya, berarti perlu didekatkan lagi mungkin perangkat saya. Ini sudah jelas belum? Masih sama, Pak. Masih sama. Ini Masih sama, Pak. Coba di senternya, Pak. ya, coba. Coba. Ya, Bang Jejin, yang ini sudah jelas belum? Cakep, Pak. Bapak Udah. Ibu? Lanjut. Udah sangat jelas, Pak. Halo? Sudah sangat jelas. Sudah ya? Ya, Pak, aman. Alhamdulillah. Bang Jejin, saya Joko Miharto selaku host pada hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pula kepada Kepala BBLKM Palembang, Ibu Dr. Eva Susanti, SKP MKes, ya, yang telah memfasilitasi kegiatan Epinet Lab yang dapat kita selenggarakan setiap minggunya, setiap hari Jumat. Ya, pada Epinet kali ini adalah Epinet Lab yang ke-15 pada tanggal 4 Oktober 2024. Yang pada hari ini kami mengambil tema pemeriksaan laboratorium HIV terkait HIV di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang. Kami berharap apa yang akan kami sampaikan memberikan pencerahan, ya, memberikan informasi kepada semua pasienkes, baik dari tier 1 maupun tier 4, tier 3, Dinas Kesehatan, laboratorium-laboratorium di Regional 3, serta di institusi pendidikan. Pada hari ini kami menghadirkan narasumber Ibu Fadilah, Sarjana Terapan. Beliau adalah penyelia di instalasi imunologi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang. Untuk ini kami langsung saja pada materi, ya. Kepada Ibu Fadilah Sarjana Terapan, kami persilahkan. Terima kasih, Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Kepala BBLKM Palembang, Ibu Dr. Eva Susanti, Kepala Lokakesmas Batu Raja, Kepala BLKM Palembang, dan rekan-rekan dari Tier 1, Tier 2, dan Tier 3. Terima kasih sebelumnya. Izinkan saya mengisi materi Evinet kali ini dengan materi pemeriksaan laboratorium terkait HIV di BBLKM Palembang. Apakah materi sudah terlihat, Bapak Ibu? Terlihat.
Udah. Oke. Kita lanjut. Pemeriksaan HIV yang sekarang ini ada di BBLKM Palembang terdiri dari uji serologis HIV, di mana kita masih menggunakan strategi 3, kemudian pemeriksaan CD4, kemudian pemeriksaan Western blot, kemudian pemeriksaan viral load. Di sini kita akan memberitahu bahwa regulasi pemeriksaan diagnosa HIV kita sudah menggunakan Permenkes terbaru yaitu Permenkes nomor 23 tahun 2022 mengganti Permenkes nomor 15 tahun 2015 di mana regensia yang digunakan dalam strategi 3 mempunyai aturan. Satu, regen 1 harus memiliki sensitivitas minimal 99%. Kemudian regen 2 spesifisitasnya minimal 98%. Kemudian regen 3 spesifisitasnya minimal 99% dengan kesalahan baca kurang dari 5%. Kita juga mempunyai alur pemeriksaan algoritma strategi 3 HIP. Ini juga yang terbaru, di mana yang dahulu algoritmanya lebih panjang, sekarang lebih pendek, di mana jika kita pemeriksaan R1-nya reaktif, maka kita lanjutkan ke regen 2. Tetapi jika regen 2-nya non-reaktif, maka kita mengulang lagi regen 1. Se- eh, Jika reagen satunya non-reaktif, maka kita tidak lanjutkan ke reagen 3. Berbeda dengan yang algoritma yang sebelumnya. Nah, di oke. Kemudian pemeriksaan serologi HIV. Pemeriksaan serologi HIV di sini kita mempunyai regen rapid test. Regen rapid test ini regen yang telah dievaluasi oleh institusi yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan yang dapat mendeteksi baik antibodi terhadap HIV-1 maupun HIV-2. Eh, Selama ini kita merujuk ke RSCM, tetapi sekarang ada institusi-institusi yang telah ditunjuk untuk bisa melakukan PKRT, post market, dan pre-market. Jadi kita bisa mengadopsi reagen-reagen tersebut. Kemudian kita juga mempunyai reagen enzim immunoassay, di mana untuk mendeteksi antibodi HIV 1 dan 2 juga yang menggunakan alat, di mana alat yang kita gunakan yaitu VIDAS, VIDAS PC di sini, Mini VIDAS, dan Arsitek I1000SR. Eh, Reagen rapid test itu ada contohnya, bisa di-share Pak. Bukan, PDF. Ada PDF-nya? Belum ada, Mbak. Nanti saja kita lanjutkan dulu materinya. Oh, iya, iya, bukan PDF reagen. Contoh-contoh reagen yang ada sensitivitas dan stabil ini ya nanti setelah ini, oke. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pemeriksaan CD4. Kegunaan ini, tes ini berfungsi untuk mengukur jumlah sel CD4. Kemudian sel CD4 adalah sel jenis darah putih dalam sel imun. Sel darah putih berperan penting untuk melawan infeksi kuman penyebab penyakit, salah satunya yaitu virus HIV. Tes CD4 adalah tes darah untuk menentukan seberapa baik kondisi sistem imun orang yang telah didiagnosis terinfeksi HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Untuk mengukur status imunodefisiensi adalah sebagai bentuk dini atau petunjuk dini progresivitas penyakit karena jumlah CD4 yang menurun lebih dahulu dibandingkan dengan kondisi klinis pasien. Pemantauan CD4 dapat digunakan untuk memulai pemberian ARV yaitu antiretroviral virus atau penggantian obat.
Lalu di sini kita juga ada yang namanya pemeriksaan Western blot. Western blot ini yaitu uji Western blot adalah uji konfirmasi yang paling banyak diterima untuk mendeteksi antibodi terhadap HIV tipe 1. Western blot adalah imunoblot yang memungkinkan karakterisasi antibodi terhadap setiap protein virus. Serum pasien direaksikan dengan strip nitoselulose yang mengandung semua protein konstitutif virus HIV, baik inti dan terselubung. Ini adalah contoh dari pemeriksaan Western blot, di mana pada gambar ini adalah kertas standar yang ada strip abu-abu ini adalah strip nitoselulose yang kita bandingkan dengan gambar yang di sebelahnya, apakah yang positif? Di sini kita contohnya adalah Western blot positif, ada titik-titik noda, titik-titik blot di mana ada yang positif, di mana kontrolnya ada P17, P24 yang positif, P31, GP41, GP P66 dan sebagainya. Eh, Kemudian kita lanjut lagi ke pemeriksaan viral load. Nah, viral load ini tujuannya yaitu untuk mengetahui jumlah virus dalam darah orang yang dengan HIV atau ODHIV atau AIDS. Di BBLKM Palembang kita menggunakan alat Gen Expert dan spesimen yang digunakan yaitu plasma. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita akan menuju yang PDF tadi, PDF regen yang dari Kementerian Kesehatan telah ditunjuk. Klik bawah. 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 Oke, ini adalah suratnya. Bawah. Bawah lagi, Pak. Bawah lagi, Pak. Oke, nah, contoh. Nah, ini adalah contoh-contoh dari surat dari regen-regen. Contoh regen satu yaitu dari perusahaan PT Andaman Medical Indonesia. Tanggal expire-nya ini 19 Juli 2027. Nama produk Inolia HIV 1 strip 2 Spore. Pabriknya Fuji Rebio. Dia mempunyai nilai validitasnya, sensitivitas 100%, spesifisitasnya 100%. Regen 2 dari Rose, sensitivitasnya 100%, spesifisitasnya 100%. PT Ebert, eh, alatnya namanya Arsitek, dia sensitivitasnya 99%, spesinya 96%, kemudian AK Daya Solvin Italia, sensitivitasnya 99%. Kita mempunyai banyak, coba Pak di-scroll lagi sampai bawah, berapa banyak reagen yang telah divalidasi dari Kementerian Kesehatan sampai terus sampai bawah. Nah, udah kecil lagi. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh reagen yang bisa kita gunakan untuk menguji sensitivitas dan spesifitas. Dan ini contoh-contoh reagen yang bisa kita pakai untuk reagen satu, reagen 2, reagen 3, terhitung 16 Juli 2024. Jadi ini reagen terbaru yang bisa kita pakai. Jadi untuk teman-teman dari tier 1, tier 2, tier 3 bisa mendapatkan acuan untuk memilih reagen tersebut. Sampai sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Joko sebagai host. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Fadilah. Komprehensif sekali apa yang sudah disampaikan ya Bu ya. Terkait ini Bu, mungkin saya pengen menambahkan ini bahwa memang kegiatan program HIV ini merupakan salah satu ya dari triple eliminasi yang memang sudah jadi program di tier 1 di mana kita harus memperhatikan eh,
pemeriksaan HIV, pemeriksaan sifilis, maupun pemeriksaan hepatitis B. Ya. Dan tentu saja apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Fadilah tadi terkait strategi pemeriksaan ataupun pemilihan reagen ini terkait juga dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh BBRK Palembang, yaitu adanya pemantapan mutu eksternal ya Bu ya. Ya, Ya. Jadi bagaimana Bu kalau dikaitkan dengan pemantapan mutu eksternal itu? baik. Dari pemantapan mutu eksternal, kita lagi balik lagi ke regulasi algoritma. Algoritma yang tadi bisa ditunjukkan, Pak. Nah, Nah, dari algoritma ini, Pak, berdasarkan PMI, kita ada, kemudian sudah peserta PMI sudah pintar-pintar, Pak, mengisi. Tetapi memang ada satu dua ya. Jadi jika reagen satu sudah non-reaktif, ini dari non-reaktif ya, Pak. Kalau sudah non-reaktif dari yang pertama itu, maka kita sudah laporkan, sudah stop sampai di situ. Berarti kita tidak melakukan lagi reagen 2 dan reagen 3 untuk PMI. Nah, jika reagen satunya reaktif, kita baru lanjut ke reagen 2. Reagen 2 terbagi lagi. Jika reagen 2 non-reaktif, maka kita ulangi lagi reagen 1. Beda dengan yang di 15-15 dulu ya Pak. Berjajar sekali 2. Kita sekarang ulangi lagi R1. Jika R1-nya non-reaktif, maka laporkan HIV negatif. Jika R1-nya reaktif, maka laporkan inkonklusif. Lebih pendek dari yang dulu. Nah, lakukan beda lagi jika R2-nya reaktif. Baru lanjut ke R3. Jika R3-nya positif, maka laporkan. Jika R3-nya non-reaktif, maka laporkan inkonklusif. Itu bedanya, Pak, dari kita Permenkes 2022 dengan Permenkes 2015. Gimana kalau 2015 rantainya lebih panjang kan, Pak? Yang ini lebih simpel. Dan di Permenkes 2022 ini kita lebih kuatnya di reagen 1. Jadi kita lebih banyak di reagen 1 bermain reagen. Terima kasih, Pak. Dengan pemilihan reagen ini yang reagen Ya. 1 dengan reagen 2 dan reagen 3 bagaimana? Baik. Nah, kita balik lagi ke daftar tadi. Kita belajarnya daftar tadi, Pak. Oke. Nah, ke atas saja. Ini ada beberapa 40 lebih ya contoh-contoh reagen yang bisa kita pakai. Sekarang kita contohnya 5 dulu ke 5 Pak. 1 sampai 5, 1 sampai 7 ya, 1 sampai 5 gini. Sekarang kita ke PT Andalaman. PT Andalaman dengan pabriknya, nama produknya Inolia, sensitivitasnya 100%, spesifitasnya 100%. Baik. Berdasarkan strategi 3, syaratnya yaitu harus sensitivitasnya 99%, spesinya kurang dari 90, lebih dari 90%, berarti Inolia ini bisa menjadi reagen 1. Oke, kita kunci dulu reagen 1. Kemudian kita bisa pakai rose, rose juga bisa reagen 1 di pikiran kita. Tetapi kita juga ternyata kita juga punya reagen Ebert. Reagen Ebert ini ternyata bisa menjadi 99%, tetapi tidak bisa menjadi reagen 2. Jadi kita kita ulang lagi. PD Ambalaman itu ada sentinya 100, 100, berarti dia bisa menjadi reagen 1, reagen 2, dan reagen 3 secara teorikal. Kemudian PT Rosso juga bisa jadi reagen 1, reagen 2, reagen 3 karena bisa masuk spesinya 99%, sensinya lebih dari 98%.
Tapi PT Ebert, yaitu PT Arsitek, alat arsitek I1000 SR yang kita juga pakai, dia mempunyai sensitivitas 99%, sedangkan spesinya itu cuma 96,13%. Ini artinya arsitek ini tidak bisa menjadi reagen 2 atau reagen 3. Berarti kita tetapkan arsitek ini menjadi reagen 1. Begitu caranya. Begitu juga dengan PT Lison. Di Lison ini sensinya 99 dengan spesi 90%. Berarti dia bisa menjadi reagen 1. Nah, beda lagi dengan ini PT Citra Grafia yang nomor 6 sensinya 99% masuk, spesinya 100%. Jadi kita tetapkan seperti ini. Oh, arsitek kita bisa pakai reagen 1 nih. Dah kita sudah punya reagen 1 untuk arsitek karena arsitek tidak bisa menjadi reagen 2 dan reagen 3. Kemudian kita punya reagen Grafia Citra Lestari yang punya sensinya 99% dan spesinya 100%. Oh bisa nih Bu, kita bisa pakai untuk reagen 2, reagen 1, reagen 2, reagen 3. Tetapi ingat lagi, ketentuan reagen 3 itu harus lebih tinggi dari reagen 2 dan reagen 3. Berarti kita ada reagen yang di atas 99 atau 100-100. Jadi kita bisa memakai reagen keduanya yaitu PT Grafia Citra Lestari, yaitu Virditech Device. Jadi kita tetapkan seperti itu. Lalu kita pakai reagen tiganya yaitu eh, PT Ambaman yaitu dari Rose ataupun dari Fuji Review. Begitu cara penentuan reagen 1, reagen 2, reagen 3. Tergantung dari reagen yang kita punya, lalu kita tetapkan berapa sensinya, spesinya. Begitu kita menetapkan bahwa reagen 1, reagen 2, reagen 3. Terima kasih Bapak Joko. Terima kasih Ibu Adila. Jadi evaluasi ini juga dapat dijadikan acuan ya bagaimana pengadaan reagensia dari institusi atau pasienkes yang akan melakukan pengadaan Betul Pak Joko. ya, sehingga ketika ada pemeriksaan diagnostik itu dapat dihasilkan hasil yang lebih paripurna ya Bu ya. Baik, di sini ada teman kita Ibu Merti Demiarti yang right hand ini. Silakan Bu, apa yang mau ditanyakan? Ibu Merti Demiarti, silakan. Silakan Bu. Silakan bagi yang mau bertanya untuk bisa melalui kolom chat atau raise hand. Silakan. Baiklah Bu, untuk mengisi kesenjangan pertanyaan dari para peserta ya, mungkin saya akan bertanya ini Bu, terkait dengan mungkin ya HIV, pemeriksaan HIV itu kalau pemeriksaan antigen antibody mungkin sebagai langkah awal ya untuk diagnostiknya. Kemudian tadi Ibu telah menyampaikan tentang pemeriksaan viral load ya Bu ya. Nah, mohon izin eh, pemeriksaan viral load ini apa bahan pemeriksaannya Bu? Eh, Kemudian kemudian salah satu kegunaannya itu apa sebetulnya? nah, di kita kita memakai plasma, Pak. Kita memakai alat yang mungkin expert dan bahannya adalah plasma. Di sini kita tentu tahu ya, untuk mengetahui jumlah virus dalam darah orang dengan HIV/AIDS ya. Di sini kita melihat banyaknya virus yang ada di dalam tubuh dari odah tersebut, ODHIP sekarang. Nah, ditentukan apakah virulensi dari penyakit HIV tersebut. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa
dengan nilai TND itu bahwa virulensi dari itu tidak ada, tetapi bisa menyebabkan pengobatannya berhasil. Biasanya ini piralulit ini berhubungan dengan pemeriksaan CD4, Pak. Kalau dulu praktisi lebih suka melihat dari CD4, tetapi sekarang praktisi lebih suka beralih ke piralut karena dari COVID kemarin mereka lebih ke PCR untuk lebih meyakinkan jumlah virusnya dibandingkan jumlah CD4-nya sekarang. Ya, terima kasih Bu. Jadi mungkin salah satu dari hak azazi barangkali ya. Hak azazi meskipun orangnya HIV positif ya, dia punya hak untuk memiliki keturunan ya. Nah, PTNG. Ya, jadi dengan pemeriksaan viralut diharapkan memang jumlah virus yang ada di dalam badannya itu sampai dengan tidak terdeteksi, Terdeteksi ya, Bu, ya. Sehingga ibu atau calon ibu dengan ODA HIV bisa meskipun dia ODA ya, bisa mempunyai keturunan. bisa memiliki keturunan asal dipantau. Ya, ini termasuk program PMTCT ya, sehingga jangan sampai nanti generasi berikutnya itu adalah generasi ODA. Ya. Terima kasih Ibu. Tadi Bu, terkait dengan pemeriksaan eh, apa yang disebut pemeriksaan lanjutan ya dari HIV positif, ya, sehingga kemudian kita periksanya viral load di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang ini memang tersedia itu Bu ya. Ini yang tersedia di BKM Palembang, Pak. Dari tiga strategi, CD4, Viralut, sampai Western blot. Nah, yang sekarang kita kan yang tidak pernah tergaung-gaung ini yang Western blot ya, Pak. Padahal ini adalah gold standar dari pemeriksaan HIV. Ini adalah induk dari pemeriksaan HIV, di mana pemeriksaan ini kita sudah melihat blot-blot dari proteinnya, gitu kan. Ada P24-nya, GP24-nya. Memang ini masih manual. Hal yang tidak disukai oleh kita sekarang yaitu mengerjakan manual, harus menunggu karena pemeriksaan Western blot ini sampai 1 malam inkubasinya, Pak. Benar-benar manual, kita menuangkan reagen, kita benar-benar membaca langsung dengan manual. Itu aja sih. Cuman untuk gold standar kita mau meyakinkan bahwa Western blot ini adalah gold standar pemeriksaan HIV induk kita. Iya, selain untuk pemeriksaan rujukan, apa bisa untuk penelitian di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jika ada yang, Masyarakat ya, Palembang? Iya. betul Pak. Jika ada yang mau penelitian di BBLKM Palembang, kita welcome, kita terima. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau bertanya tentang HIV dan segala yang terkait dengan pemeriksaan HIV, silakan mengechat lagi ya, atau raise hand. Bapak Ibu silakan. Izin Pak Joko. Halo. Coba. Silakan Bapak Ibu. Boleh juga terkait pemantapan mutu eksternal untuk imunologi karena kebenaran ya. Kebetulan sekali ini Ibu Fadila ini adalah penyelia dari imunologi yang juga terlibat langsung pada penilaian ya, penilaian hasil pemantapan mutu eksternal bidang imunologi. Silakan Bapak Ibu. Saya kira peserta kita ini adalah peserta dari Pasienkes yang mengikuti PME di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang. Ya silakan kalau yang dari Jambi,
Kalau ada pertanyaan dari Jambi, ya. Kemudian dari Puskesmas saya tidak melihat ada dari Puskesmas juga ya yang hadir. Silakan kalau ada pertanyaan, karena ke depan, ya, ke depan bahwa pemantapan mutu eksternal ini sudah merupakan kewajiban sebetulnya dari semua Fasiankes dari tier 1 hingga tier 4, ya. Bahkan bukan hanya lab Kesmas tapi juga rumah sakit dan klinik. Silakan Bapak Ibu. Iya, silakan. Terhitung tahun 2024 ini kita mungkin karena tidak mengevaluasi reagen lagi, jadi mungkin mereka tidak terlalu mempermasalahkan reagen di tier 1, tier 2, tier 3. Karena mereka berpikir kalau pemantapan mutu eksternal tidak memeriksa reagen, mereka tidak mempermasalahkan reagen. Tetapi sebetulnya ini yang menjadi masalah nasional kita kan Pak waktu itu, bahwa pemantapan mutu eksternal itu selalu salah karena reagen, pemilihan reagen, Kesesuaian gitu kesesuaian maksudnya. reagen. Jadi hasil mereka betul, tetapi kesesuaian reagen salah. Makanya kita menetapkan 4 BBLK, 4 BBLK penyelenggara mata mutu eksternal untuk menghilangkan kesesuaian reagen itu, Pak, terhitung 2024 ini. Tetapi kita tidak menutup mata bahwa diagnosa dari pasien itu tetap harus menggunakan strategi 3. Karena HIV ini bukan penyakit yang kaleng-kaleng. Jadi kalau salah diagnosa, seumur hidup seseorang itu akan menetap di dadanya bahwa dia adalah ODA atau ODA HIV. Karena itu strategi 3 ini harus wajib di tier 1, tier 2, tier 3, apalagi kami tier 4. Jadi walaupun PMI-nya kita betul, tapi strateginya kita tidak memakai, kita tetap harus tahu tentang strategi 3 ini, Pak. Dan reagennya Iya. juga harus benar untuk ke pasien, bukan untuk ke PMI saja sih, Pak. Makanya strategi 3 ini kita harus kuat. Kuatnya di mana? Kuatnya di tier 1. Kenapa tier 1? Karena tier 1 adalah triple eliminasi dari HIV, sipilis, dan hepatitis. Semuanya adalah penyakit yang jika telah terserang pada tubuh seseorang itu sudah mengendap ya Pak ya. Makanya kita harus betul dalam mendiagnosa pasien. Iya, Bu. Karena pada saat ini juga HIV masih menjadi stigma ya. Hingga memang jangan sampai ya kesalahan diagnostik terhadap HIV itu. Memang seperti kita lihat di Permenkes 23 tahun 2022 itu kan memang banyak strategi ya, termasuk tujuan dari pemeriksaan apakah itu di pengamanan darah ya, diagnostik maupun survei sebetulnya. Di luar negeri pun ya kemarin masih menggunakan strategi-strategi seperti itu. Jadi tidak hanya dengan satu macam reagen bisa menentukan hasil positif negatif, berbeda dengan keadaan kalau kita meriksa hepatitis B yang memang prevalensinya cukup banyak di masyarakat. Tapi kalau yang HIV ini ketika kita periksa ya masyarakat dalam jumlah banyak pun yang hasil positifnya sangat rendah sekali, sehingga memang harus menggunakan screening yang sangat kuat, dan sampai sekarang masih digunakan 3 reagen tadi. Ya. Karena di Indonesia kan masih mengadopsi strategi 1 untuk PMI, yaitu palang merah Indonesia. Regen untuk strategi 2 yang menggunakan regen 2 itu cuma untuk surveillance Pak, jadi survei bukan diagnosa. Iya. Jadi kita tetap Iya. menggunakan strategi 3 dalam diagnosa. Jadi Iya. kita tidak bisa menggunakan satu regen untuk menentukan bahwa seseorang itu terkena HIV. Ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan karena tidak ada yang bertanya nih, ya.
Apa yang sudah kami Selamat sampaikan pagi, Assalamualaikum Bapak, Pak Joko. oleh Ibu Fadila, saya kira sudah dipahami oleh para peserta ya, di Zoom ini. Ya. Pak, sepertinya ada yang ingin bertanya Ibu Aiza Erastuti, Pak. Ya, Tidak ada selamat di luar. pagi Bu Fadila, Pak Joko, Oh, ya. izin Selamat bertanya pagi, Iya, Aiza. ya, dari RS silakan. Tegani, Pak. Ibu, Iya, izin bertanya untuk ketetapan reagen 1, 2, dan 3, eh, kita kan untuk lanjutan untuk pengobatan. Jadi di sini reagen 1 itu izin kami masih haur-haur untuk sensitivitasnya dari berapa ke berapa, reagen 2 juga begitu, termasuk juga reagen 3. Jadi kan untuk sekarang kan dari Dinkes itu reagen 1 kami memakai Virocek. Reagen 2-nya itu Vikia kalau nggak salah. Yang ketiga Rapidan. Nah, terkait dari situ kami eh, ingin menanyakan apakah sudah ada ketetapan untuk reagen 1 itu sensitivitasnya berapa, reagen 2 sensitivitasnya berapa, reagen 3 sensitivitasnya berapa. Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk pemeriksaan viral load, eh, kemarin kan sudah kami dari Dinkes itu diundang dalam untuk pemeriksaan viral load itu sebaiknya digunakan apa sampelnya itu dari plasma. Apakah bisa juga dipakai untuk sampelnya itu pakai serum sebaiknya, atau kalau seandainya bisa dua-dua, yang mana yang lebih baik itu Mbak? Izin itu aja Mbak Bu Fadila dan Pak Joko. Terima kasih. ya silakan Ibu Fadila. Eh, Ketetapan dari reagen 1 Virocek, reagen 2 Vikia, dan reagen 3 Rapidan itu kita ini ada daftarnya lagi. Yuk, ya, lihat lagi. Kita cari dulu di daftar tadi, Pak Dimas, tolong. Kita bisa mencari reagen. Seperti kita ketahui tadi, bahwa ketentuan dari reagen 1 itu sensitivitas. Jadi yang kita pakai reagen 1 itu sensitivitas 99%. 99%. Jadi kita tidak bisa memakai reagen dengan sensitivitas kurang dari 99%. Contoh di sini, kita tidak bisa memakai reagen mana nih? Semuanya bisa kalian. Misalnya ada reagen yang sensitivitasnya 95%. Oke. Nah, sekarang kita cari di terbaru tadi ada Rapidan, Virocek, Vikan, dan Rapidan. Tolong Pak, kita cari sama-sama Virocek, Rapidan. Karena itu adalah reagen tahun 2023 ya Pak ya. Itu fast clear. Karena Rapidan. Kita cari dulu Rapidan. Mungkin bisa dibagikan ke share ini yang itu tadi di peserta, bukan di share tapi di link. Jadi mungkin bisa mencari sama-sama. Oh, di kolom chat. Oke. Kita bisa cari sama-sama nama-nama reagen. Jadi bisa mengecek sama-sama apakah ada namanya reagen Rapidan, reagen Virocek, dan karena kita juga. Nah, ini oke, kita udah ketemu Virocek. Virocek ini sensitivitasnya 100%, sensinya 100%. Oke, udah ketemu nih. Kemudian kita cari lagi yang namanya Vikia maksudnya. nomor berapa nih Rapidan? Rapidan tidak ada terdata di sini. Rapidan itu tahun 2000 tahun kemarin ya. Rapidan ada tadi Mbak, Bu Oh, Farida ada. Rapidan ada juga di Ada tadi. 31, 100, 100. Oke, tinggal cari Vikia. Nah, Vikia. Nah, Vikia ini 100. Wah, pinter. Jadi Vikia 100, 100. Ini 100, 100 dan 100, 100. Sudah selesai. Vikia 100, Virochan 100. Kita udah sesuai semua, jadi kita tinggal pakai semuanya. Betul. Cara menentukannya Oh. seperti itu. Betul. Nah, jadi tabel ini bisa kita pakai untuk penentuan reagensia.
Satu dua tiga sembarang. 1, 2, 3 sama-sama terus bisa kita pakai. Ya begitu Ibu Aiza. Eza. Nah, untuk yang viral load, ya berdasarkan info yang kita terima dari yang punya alat gitu kan. Alat ini memakai plasma. Ya, seperti memakai plasma. Kalau memakai serum itu ada sesuatu yang tidak nanti tidak terdeteksi. Jadi lebih baik kita tetap memakai plasma. Aja sih. Jadi sampel yang dikirimkan itu sampel EDTA ya Bu ya. Plasma itu bisa EDTA, bisa neto Iya. EDTA, tapi itu sekarang masih EDTA. Ya begitu Ibu Siap, terima Eza. kasih. Siap, terima kasih Bu Fadila. Mohon maaf untuk sampel Viralut, volumenya kalau kami kirim ke BBLK berapa milih? Berapa Eh, banyak? Kalau bisa plasmanya itu minimal 2 mili. Dua Untuk mili. Sudah 2 mili dalam plasma. sudah dalam bentuk plasma, sudah dipisahkan dari darah ya. Ya. Siap. Terima kasih Bu Fadila atas eh, sharingnya. Terima kasih banyak. Salam kangen. Sudah lama tidak ketemu. Wah ini sepertinya Besti ini ya. Besti Pak Joko, sebenarnya Besti Ya tapi silakan kayaknya kalau masih ada yang kayaknya mau sudah jauh bertanya, banget. Ya Bapak terima Ibu. kasih ya Pak Joko Ya, atas Ya. eh, apa namanya tuh ilmunya, atas yang apa yang disampaikan. Kami terima kasih banyak dari kami Akagani. Salam hormat. Semoga kita semua sehat semua, ya sehat selalu, sama-sama. dipanjangkan umur dan rezekinya mengalir. Amin ya rabbal Amin. alamin. Sama-sama Bu Aiza. Sama-sama Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya yang mau bertanya silakan bisa langsung atau pakai chat. Ada yang raise hand atau langsung bertanya silakan. Sebelum pertemuan siang ini kita tutup. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, berhubung sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Fadila Sarjana Terapan telah kita terima dengan komprehensif. Ya. Bila ada pertanyaan-pertanyaan, kami tetap saja membuka pintu ya untuk bertanya, untuk ditanyai. Ya. Sebagai tanggung jawab kami sebagai koordinator Laboratorium Regional 3 yang meliputi 5 provinsi, sehingga apapun yang akan ditanyakan, insya Allah kami akan jawab. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fadila yang telah bersedia membagikan ilmu terkait apa yang telah dilaksanakan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang terkait pemeriksaan HIV, dan kami sampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta Zoom pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita tentang apa HIV dan pemeriksaan HIV yang ada di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang, dan tetap menjadi forum komunikasi yang efektif bagi kita semua sebagai tujuan dari adanya EpiNet Lab yang diselenggarakan oleh BBLKM Palembang. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oh ya, sebelumnya kita foto dulu ya. Silakan membuka kameranya. Ya. Silakan membuka kamera. Kita foto dulu nih. Ya. Ayo Bapak Ibu buka kamera. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Ya.
Berikut. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri pertemuan siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu.